Halo, kembali lagi dengan saya Johan Kristabel Sinaga dengan NPM 2017-051050. Kali ini kita bahas tugas 2 dari pengantar organisasi komputer, yaitu konsep program. Apa itu konsep program? Konsep program adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan program, mulai dari program itu sendiri, bahasa pemrograman, dan database. Program itu merupakan sesuatu yang berisi instruksi yang ditulis oleh pengguna untuk jalankan komputer. Lalu bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan untuk menulis instruksi pengguna ke dalam program sesuai dengan aturan semantik dan sintaks program. Yang terakhir itu ada database, itu sekumpulan data yang terorganisir, yang disimpan, dan dapat diakses dari sistem komputer. Apa itu eksekusi program? Eksekusi program adalah proses menjalankan instruksi yang berada dalam program komputer. Program berisi deskripsi tertentu yang akan dijalankan komputer sesuai dengan semantik dalam instruksinya. Program yang dieksekusi dalam proses batch tidak membutuhkan interaksi pengguna, dan pengguna hanya dapat berinteraksi saat program membutuhkan masukan. Lalu dalam mengeksekusi program itu ada prosesnya, jadi nggak sekedar tep selesai. Yang pertama itu sebelum dieksekusi, program itu harus ditulis dulu dengan bahasa pemrograman yang hasilnya berupa source code. Program yang telah ditulis akan dikompilasi oleh compiler menjadi program yang dapat dieksekusi komputer. Selanjutnya, program yang dieksekusi akan berjalan sesuai dengan program yang ditulis dari awal program hingga akhir. Dan program yang berjalan akan dapat berakhir dengan normal atau terminasi yang biasa atau dengan terminasi crash. Dalam mengeksekusi program ada yang disebut interpreter atau penerjemah program. Interpreter akan mengkonversi program yang ditulis oleh pengguna dengan bahasa pemrograman yang merupakan bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa tingkat rendah yang dapat dipahami komputer atau disebut dengan bahasa mesin. Tujuan dari penerjemahan program ini ialah agar program itu lebih mudah dan lebih cepat dieksekusi oleh prosesor. Contoh program dan mengeksekusi program itu seperti ini. Ini merupakan source code yang berisi instruksi dan segala yang kita butuhkan dalam program. Yang pertama kita lakukan adalah program ini kita compile dulu dengan compilernya. Setelah itu kita akan run. Setelah Anda lihat program ini belum berjalan karena membutuhkan masukan. Jadi source code yang saya gunakan ini itu instruksinya itu untuk mengurutkan bilangan 5 bilangan secara ascending. Jadi kita masukkan 7, 6, 5, 4, 3 dan sesuai dengan instruksi yang kita berikan, yang kita tulis dalam source code, kelima bilangan ini diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah program itu selesai, Anda lihat program itu berakhir dengan terminasi biasa atau berakhir dengan normal. Selanjutnya itu ada jenis-jenis set instruksi. Yang pertama itu data processing, yaitu merupakan instruksi aritmatika dan logika. Data processing itu berfungsi untuk memproses data dan mengubahnya menjadi informasi. Pemrosesan data ini dilakukan secara otomatis dan setelah diproses, data itu relatif memiliki nilai yang informatif. Nilai-nilai informatif ini akan disusun dengan rapi dan terorganisir yang akan disebut dengan sistem informasi. Yang kedua ada data storage atau instruksi memori.
Data storage itu berfungsi untuk mempertahankan atau menyimpan informasi dari data yang diproses dengan permanen atau sementara. Memori itu merupakan komponen fundamental dalam komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor. Dan instruksi memori yang merupakan data storage ini sudah menjadi model komputer sejak tahun 1900-an, sudah tua. Selanjutnya itu ada data movement, yaitu instruksi output input. Yang pertama ada load untuk masukkan indeks data ke sebuah tabel, dan upload untuk mengeluarkan data dari tabel menjadi file. Kelemahan dari load dan upload itu ialah dalam prosesnya memungkinkan data tidak berpindah dengan sempurna, karena yang dipindahkan hanya indeks datanya. Kemudian ada export dan import. Ekspor itu untuk memindahkan data seutuhnya. Data seutuhnya dipindahkan ke dalam tabel, lalu import itu memindahkan data seutuhnya dari dalam tabel. Catatan khusus, ekspor dan import itu membutuhkan LBAC atau Label Based Access Control sebagai security administrator agar data dapat diakses oleh pengguna. Yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah control unit atau instruksi tes dan cabang. Unit kendali atau kontrol unit itu bertugas untuk memberikan arahan atau memberikan perintah atau bimbingan kepada operasi yang akan dilakukan oleh ALU atau Arithmetic Logic Unit dalam CPU. Output dari kontrol unit itu akan mengatur aktivitas bagian lain dari perangkat CPU. Pada awalnya, CPU itu diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah didesain. Namun setelah dikembangkan, si control unit sekarang itu diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan dalam penyimpanan kontrol. Dalam arti itu CPU-nya sekarang itu lebih mudah didesain. Demikian dari tugas 2. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Demikian dari saya, terima kasih.